Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, menyampaikan lanjutan tema yang kemarin berkaitan dengan bulan Rajab. Ada satu peristiwa besar, yakni tentang Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya adalah yang sangat familiar dan insyaallah kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Maha suci zat, yakni maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam. Saya ulangi, segala sesuatu yang menakjubkan itu di dalam Al-Quran diberikan pelajaran atau contoh, kita mengucapkan subhana, yakni maha suci Allah, maha mengagumkan apa yang diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tempat terbaik itu adalah masjid. Jadi Isra-nya ini harus kita contoh. Kalau kita melakukan perjalanan, prioritaskan untuk singgah ke masjid terlebih dahulu. Misalnya kita mau ke Bandung, rest area kan banyak. Seandainya waktu pas masih belum waktu sholat, lanjutkan perjalanan. Banyak tuh masjid-masjid di Bandung yang top, dekat alun-alun, terus Masjid Salman Al-Farisi, terus masjid sekarang apa namanya, Al-Jabbar. Itu prioritaskan untuk menuju ke masjid, karena kita mengunjungi dinamakan rumah Allah, itu adalah masjid. Kemudian alladzi barakna haulahu, yang Masjidil Aqsa itu adalah diberkahi sekelilingnya. Jadi kalau kita bergaul senantiasa ke masjid, pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan adalah untuk kami memperlihatkan kepadanya min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Kata ayat kalau tertulis namanya Al-Quran, kalau tidak tertulis namanya ayat kauniyah. Jadi ayat Allah itu ada dua, ada yang tertulis, ada yang tak tertulis. Yang tidak tertulis itu adalah seperti ciptaan-ciptaan Allah, silih bergantinya siang dan malam. Itu adalah ayat, yakni ayat kauniyah. Tujuannya adalah agar kita mengambil pelajaran. Innahu huwas sami'ul basir, sungguh dia Allah maha mendengar lagi maha melihat, yakni mendengar ocehan atau perkataan orang-orang musyrik yang mengingkari tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik ke langit? Nah, itu kan nggak masuk akal. Maka dari itu Isra Mi'raj itu dimensinya, ukurannya bukan akal, yakni adalah hati. Iman itu subjeknya, pelakunya itu hati. Iman kepada Allah, Allah tidak terlihat. Iman kepada malaikat, apalagi malaikat nggak terlihat, kecuali menampakkan diri seperti malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian beriman kepada Rasul, kita nggak jumpa dengan Rasul. Beriman kepada kitab-kitab, nah kitabnya kan kelihatan ini Pak Ustadz. Nah, ada pertanyaan seperti itu misalnya. Jawabannya adalah ketika turunnya kita tidak menyaksikan. Maka dari itu iman ukurannya, subjek pelakunya adalah hati. Percaya atau tidak? Nah, untuk sampai kepada percaya, kita digiring oleh Allah menyaksikan ayat-ayat kauniyah. Jadi sebelum kita mengambil kesimpulan iman, pikiran kita itu digiring oleh Allah sebenarnya. Nih, nanti ujung-ujungnya nih, terminalnya di sini, percaya apa enggak? Nah, itu cara Allah. Makanya banyak ayat sesungguhnya dalam pergantian siang dan malam. Terus berjalannya perahu atau kapal-kapal di lautan.
kapal segede gaban, terus bawa kontainer dengan ratusan atau bahkan ribuan muatan, itu di Samudra Atlantik, Samudra Pasifik dan lain sebagainya, nggak tenggelam. Nah, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, bukan karena teori kapal, bukan. Kalau Allah berkehendak, digoyang dikit aja gelombang, selesai itu. Nah, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti, bagi orang yang berpikir. Kemudian di antara tanda, kalau ada kata ayat, kata ulama, ayat itu sesuatu yang menakjubkan pada dirinya sendiri. Syai'un ajibun fi dzatih. Kita menyaksikan pertunjukan Allah setiap hari, yakni matahari terbit, Allah memasukkan malam kepada siang, siang kepada malam. Ini tadi siang Mas Toto, sekarang malam lagi. Ini pertunjukan siapa ini? Lalu kita kadang-kadang lihat kembang api di Monas atau tahun baru udah takjub. Itu nggak pas banget. Ini pertunjukan Allah maha dahsyat, luar biasa, ngatur alam semesta. Nah, ketika kita berpikir demikian, pasti di balik ini semua ada yang mengatur pasti maha hebat. Pakai bahasa keseharian aja lah, Allah maha hebat mengatur sistem tata surya, terus planet-planet nggak berbenturan. Itu kalau yang ngatur manusia kira-kira gimana Mas Toto? Ngatur lalu lintas aja udah klaksonnya macet dikit aja udah luar biasa. Ini alam semesta, bintang jutaan bahkan miliaran beredar, itu semuanya nggak ada yang bertabrakan. Yang ngatur itu adalah maha hebat. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, maunya apa sih Allah menciptakan kita merenung dan lain sebagainya, adalah untuk tunduk bahwa Allah lah yang mengatur. Maka dari itu kita harus bertasbih. Maka kemudian ayatnya kan di beberapa surah itu dimulai dari sabbaha lillahi ma fis samawat yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih. Ada ulama yang mengatakan makna tasbih itu adalah segala apa yang di langit dan di bumi itu adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tujuan dari Isra Mi'raj ini adalah memperkuat keimanan. Puncaknya iman adalah kita beribadah, puncaknya ibadah adalah sholat. Kan Rasulullah Mi'raj itu menerima tugas untuk sholat. Dikatakan oleh para ulama, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Berarti kita kalau sholat itu sebenarnya naik, tapi masalahnya pikirannya muter-muter, nyangkut Pangkalan Jati lah, nyangkut Curug Indah lah. Terus mi'raj itu adalah sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Bagaimana kita bisa mi'raj? Renungkan maknanya sedikit demi sedikit. Ya jangan blank 100% lah Mas Toto. Jangan blank 100%, minimal lah 10% lah. Udah lumayan. Jangan blank semuanya, kan nggak enak gitu. Masa mau diajak mi'raj kita masih muter-muter aja di Pondok Gede. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.